Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Konita Rifda Anggraini, sebagai moderator akan membantu memaparkan materi dari kelompok pertama yang berjudul Pembinaan Sumber Daya Manusia bersama teman-teman saya, yang dimana ada Mipta Miranda, Asih Susanti Putri, Arvia Putri Damayanti, Kevin Andrian Nugraha, Josephine Michael Panjaitan, dan Faris Nugroho. Dan tanpa berlama-lama, lanjut saja saya akan menjelaskan materi pertama dari kelompok ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan menerangkan materi dari kelompok pertama yang dimana subbabnya itu berjudul Suatu Pendekatan Strategik dalam Upaya. Berbicara dengan suatu pendekatan strategik dalam upaya, organisasi tidak lagi semata-mata mengejar pencapaian produktivitas yang tinggi, tapi lebih memperhatikan kinerja dalam proses pencapaiannya. Di mana kinerja sendiri bagi setiap kegiatan dan individu merupakan kunci pencapaian dari sebuah produktivitas. Yang dimana di sini memerlukan pembinaan SDM. Dan pembinaan SDM sendiri itu adalah suatu aspek strategis yang dapat mendorong peningkatan kualitas kerja dan produktivitas individu dalam organisasi. Dan pembinaan SDM berbasis kompetensi merupakan salah satu model yang dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran PSDM dalam organisasi yang berbasis standar kinerja yang telah diterapkan. Baik, di sini kita akan masuk yang pertama, yaitu ada kinerja dan kompetensi. Yang dimana penjelasan singkat dari kinerja adalah kinerja sebagai hasil dari kegiatan yang dapat terukur dengan standarisasi. Keberhasilan kinerja juga bergantung dengan beberapa aspek, antara lain ada role clarity, yaitu kejelasan peran, ada environment, ada tingkat kompetensi, tingkat kompetensi, ada value, yaitu nilai, ada culture, yaitu budaya, ada preference, yaitu kesukaan, dan ada reward and recognition, atau imbalan dan pengakuan. Sementara kompetensi adalah suatu uraian keterampilan, pengetahuan, serta sikap yang utama yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang efektif dalam pekerjaan. Kompetensi menjelaskan fungsi dari setiap kelompok yang bersifat luas, yang setelahnya diuraikan menjadi lebih spesifikasi lagi, di mana yang nanti tertuju pada elemen dan kompetensi. Oke. Di sini kita akan lanjut pada poin kedua, yaitu pengaplikasian serta manfaat kompetensi di tempat kerja. Yang dimana poin pertama itu ada aplikasi kompetensi di tempat kerja, yaitu ada manajemen, proses kerja, dan pengembangan karir. Nah, nanti lebih lanjutnya akan saya jelaskan. Di sini saya akan lanjut dulu pada manfaat kompetensi bagi karyawan, di mana manfaatnya itu saya mengambil 3, yaitu ada kejelasan relevansi untuk pembelajaran sebelumnya, karyawan yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sudah tersertifikasi, dan terakhir ada sasaran sarana perkembangan karir. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan penjelasan dari aplikasi kompetensi di tempat kerja. Baik, di sini saya akan menerangkan dari pengaplikasian kompetensi di tempat kerja menurut manajemen. Nah, pengaplikasian kompetensi di tempat kerja menurut manajemen sendiri itu kerap kali melibatkan pendekatan sistematis untuk mengelola dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan karyawan.
Dan dimana ini tuh mencakup identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, evaluasi karyawan berdasarkan kompetensi yang dipakai. Dan dengan menerapkan kompetensi, manajemen sendiri akan mendapatkan penempatan yang tepat, yang dimana dapat menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian mereka untuk memaksimalkan kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Dan yang kedua ada pengembangan karyawan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Dan yang terakhir ada rekrutmen yang efektif, yaitu menggunakan kompetensi sebagai panduan dalam proses rekrutmen untuk memastikan pemilihan karyawan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Di poin kedua, yaitu saya akan menjelaskan pengaplikasian kompetensi di tempat kerja menurut proses kerja, yaitu di mana kerap kali melibatkan langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk setiap tahap pekerjaan dikenali. Dan proses ini dapat diuraikan sebagai berikut, yang dimana pertama itu ada identifikasi kebutuhan kompetensi, yang dimana ada analisis pekerjaan untuk mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan pada setiap tahap ataupun posisi. Dan yang kedua itu ada menetapkan kriteria yang jelas mengenai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diinginkan. Dan selanjutnya itu ada rekrutmen dan seleksi. Tadi kan yang pertama ada identifikasi ya. Nah, ini yang kedua itu ada rekrutmen dan seleksi, yaitu menyusun proses rekrutmen dengan menekankan pencarian kandidat yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan melibatkan metode seleksi yang dapat mengukur dan menilai kompetensi kandidat. Dan yang terakhir itu ada penempatan orientasi, yang dimana menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensi mereka di posisi yang paling sesuai dan memberikan orientasi untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap tugas dan kompetensi yang diharapkan. Baik, di sini saya akan lanjut pada poin terakhir, yang dimana saya akan menjelaskan pengaplikasian kompetensi di tempat kerja menurut pengembangan karir, yang dimana kerap kali melibatkan strategi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan per individu guna mendukung pertumbuhan karir mereka sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting terkait dengan pengembangan karir melalui kompetensi. Yang pertama itu ada identifikasi kompetensi yang diperlukan, yaitu ada mengidentifikasi kompetensi kunci yang diperlukan untuk berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi, dan menentukan hubungan antara kompetensi dengan jalur karir yang diinginkan. Nah, yang kedua itu ada perencanaan pengembangan karir, yang dimana mengembangkan rencana pengembangan karir berdasarkan kebutuhan kompetensi per individu, serta menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan pengembangan karir. Oke, dan di poin terakhir itu ada pelatihan dan pendidikan, di mana menawarkan pelatihan dan pendidikan yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi yang kurang atau mendukung pengembangan karir, dan memberikan akses ke sumber daya pembelajaran yang relevan. Baik, di sini saya Asis Susanti Putri akan melanjutkan presentasi dari Konita Rifda Anggraini. Yang ketiga ada manfaat untuk organisasi. Yang pertama ada pemetaan yang akurat mengenai kompetensi angkatan kerja yang ada dan dibutuhkan. Yang kedua ada meningkatnya efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan
dengan yang dimiliki pelamar. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan, difokuskan pada kesenjangan keterampilan dan persyaratan keterampilan perusahaan yang lebih khusus. Yang keempat ada akses pada pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dari segi biaya berbasis kebutuhan industri dan identifikasi menyediakan pendidikan dan pelatihan internal dan eksternal berbasis kompetensi yang diketahui. Yang kelima ada pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya karena karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh dalam pendidikan dan pelatihan. Yang keenam ada pelatihan pada pembelajaran sebelumnya dan penelitian. Hasil pendidikan dan pelatihan akan lebih reliable dan konsisten. Yang keempat ada kapasitas individu untuk mentransfer keterampilan pada situasi baru akan lebih besar sebagai hasil pengembangan kompetensi daripada kapasitas mereka dibatasi hanya untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu saja. Yang pertama ada terjadi komunikasi pengharapan yang lebih jelas mengenai keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang kedua, mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengolah perubahan. Saya Arvia Putri Damayanti akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang kelima ada manfaat untuk industri. Yang pertama, yaitu identifikasi dan penyesuaian yang lebih baik atas keterampilan yang dibutuhkan untuk industri. Yang kedua, akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan pelatihan sektor publik yang relevan terhadap industri. Yang ketiga, ditetapkannya dasar pemahaman yang umum dan jelas atas hasil pendidikan dan pelatihan industri melalui sertifikasi pencapaian kompetisi individu. Yang keempat, percaya diri yang lebih besar karena kebutuhan industri telah terpenuhi sebagai hasil penilaian berbasis standar. Yang kelima, ditetapkannya dasar sistem kualifikasi nasional yang relevan untuk industri. Yang keenam, efisiensi penyampaian yang lebih besar dan berkurangnya usaha pendidikan dan pelatihan ganda. Yang ketujuh, meningkatnya tanggung jawab dunia pendidikan dan penyedia pendidikan dan pelatihan atas hasil pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, mendorong pengembangan keterampilan yang luas dan relevan di masa depan. Selanjutnya, yang keenam, manfaat bagi ekonomi daerah dan nasional. Yang pertama itu meningkatnya formasi keterampilan untuk bersaing di pasar domestik dan internasional. Yang kedua, mendorong investasi internasional baru pada industri di mana angkatan kerja terampil sangat diperlukan. Yang ketiga, lebih efisien dari segi biaya, pendidikan kejuruan, dan standar pendidikan dan pelatihan yang relevan dan bertanggung jawab. Yang keempat, ada akses individu pada industri yang diakui dari kompetensi yang relevan dan sesuai dengan keinginan industri. Yang terakhir itu ada meningkatnya modal dan akses individu melalui diketahuinya kebutuhan industri yang jelas dan melalui pengakuan pembelajaran sebelumnya. 7. Terhadap standar yang ada. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan kerja pada kompetensi atau yang bisa disebut PPBK. Kedua, PPBK suatu sistem PSDM yang berfokus pada hasil akhir. Ketiga, PPBK ini bertujuan agar peserta didik dan latih mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan standar industri yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat ada pendidikan dan pelatihan tradisional yang umumnya berfokus pada kegiatan, waktu yang relatif, tetap, dan memberikan hasil pendidikan dan pelatihan yang bervariasi. Lalu yang terakhir, PPBK ditujukan pada pencapaian dan peragaan, atau demonstration atas keterampilan dan pengetahuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang konsisten untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan dan perusahaan atau yang ditentukan oleh standar industri. Proses pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Sistem PPBK ini dapat dilakukan melalui beberapa model. Salah satunya menurut Du Bois pada tahun 1996, yaitu model sistem strategik PPBK pada perusahaan melalui 5 tahap, yang diantaranya langkah pertama yaitu analisa kebutuhan penilaian dan perencanaan, serta mengetahui tujuan strategis dan sasaran. Langkah kedua pengembangan model kompetensi. Langkah ketiga perencanaan kurikulum. Langkah keempat perancangan pengembangan intervensi pembelajaran. Yang terakhir, langkah kelima yaitu evaluasi. Berikutnya menentukan spesifikasi jabatan. Penempatan tenaga kerja harus sesuai dengan spesifikasi serta kualifikasi jabatan yang akan diisi agar tidak terdapat kendala dalam proses kinerja.
Untuk hal ini, pemerintah pun telah menetapkan buku pedoman yang berjudul Klasifikasi Jabatan Indonesia yang dapat dipakai sebagai acuan untuk menjabarkan jabatan sekaligus kualifikasi calon pejabatnya. Terkhusus bidang SDM, kualifikasi disesuaikan dengan job requirement dan kompleksitas tugas. Berikutnya pentingnya kualifikasi dan kompetensi. Orang dikatakan profesional apabila ahli di bidang profesinya, akan tetapi hal itu tidak sejalan dengan kenyataannya. Maka dari itu diperlukan jenjang yang menentukan level kualifikasi tugas untuk suatu jabatan tertentu. Contohnya, tingkatan kualifikasi yaitu petugas pemadam kebakaran, seorang fire officer harus lebih tinggi jabatan dibandingkan dengan safety officer. Begitupun sebaliknya, tingkat kualifikasi fire officer tidak akan setinggi safety officer. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan pengembangan profesi. Yang pertama, tes dari suatu jabatan harus jelas. 2. Harus ditentukan pada tingkat keberapa kualifikasi yang diperlukan untuk suatu jabatan. Ketiga, harus diukur dengan peringkat mana kualifikasi individu tersebut berada. Keempat, peringkat kompetensi suatu jabatan. Kelima, di peringkat mana kompeten. Keenam, seorang yang memangku jabatan tersebut. Job kompetensi dapat saja berkembang sesuai dengan operator need. Lembaga uji kompetensi. Lembaga uji kompetensi adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengukur dan menilai kemampuan seseorang dalam suatu bidang atau profesi tertentu. Yang secara sederhananya, lembaga uji kompetensi merupakan sebuah tes untuk memberikan sertifikasi kemampuan kepada individu. Berikut adalah badan penguji kompetensi di Australia yang terdiri dari asesor atau yang bisa disebut seorang penilai atau penguji yang bertanggung jawab untuk menilai keterampilan dan pengetahuan calon peserta uji dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua ada advisor atau penasehat, seseorang yang memberikan nasihat atau panduan kepada calon peserta uji terkait dengan persiapan ujian atau pengembangan keterampilan tertentu. Yang ketiga ada verifier atau pemeriksa, seseorang yang memeriksa atau memverifikasi hasil ujian atau penilaian yang dilakukan oleh asesor untuk memastikan keabsahan dan keadilan proses penilaian. Lalu selanjutnya ada atasan calon yang akan diuji, yang merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab atau kepentingan terhadap kinerja calon peserta uji, mungkin dalam konteks pekerjaan atau pendidikan. Lalu ada mentor, seseorang yang memberikan bimbingan, dukungan, dan nasihat kepada calon peserta uji, khususnya dalam konteks pengembangan keterampilan atau pengetahuan tertentu. Lalu ada teman calon, orang yang mendukung dan memberikan dukungan emosional kepada calon peserta uji selama proses ujian. Lalu ada independent assessor atau asesor independen, seorang penilai yang tidak terkait dengan pihak yang diuji secara langsung untuk memastikan objektivitas dan keadilan dalam penilaian. Lalu ada awarding body atau badan pemberi penghargaan, merupakan organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar, merancang ujian, dan memberikan sertifikasi atau penghargaan kepada mereka yang memenuhi syarat. Lalu yang terakhir ada calon peserta uji, yang merupakan individu yang sedang mengikuti atau akan mengikuti proses ujian atau penilaian untuk mengukur kemampuan atau keterampilan tertentu. Berikutnya ada PPBK, yang merupakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan pada pendidikan formal yang ditunjukkan pada pendidikan kejuruan yang setelah lulus dapat bekerja sesuai keterampilannya tersebut. Selanjutnya ada program life skills, yang merupakan bekal, kemampuan serta pendidikan untuk mengatasi tantangan kehidupan di masyarakat dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Kemampuan tersebut terdiri dari keterampilan komunikasi atau communication skill, yang merupakan kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua ada kemampuan interpersonal atau interpersonal skills, yang merupakan keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain secara positif. Yang ketiga adalah keterampilan moral atau moral skill, yang merupakan istilah yang mungkin bervariasi. Yang keterampilan moral pada umumnya itu merujuk pada kemampuan untuk bertindak dengan integritas,
etika dan sikap moral yang positif dalam berbagai situasi. Yang keempat, ada kemampuan pembelajaran atau learning skills, merupakan kemampuan untuk memahami, mengingat, dan menerapkan informasi baru. Lalu yang terakhir ada keterampilan untuk bekerja atau vocation skill, kemampuan spesifik yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau profesi tertentu. Faktor-faktor yang berpengaruh untuk mencapai hasil yang optimal pada PPBK hendaknya memperhatikan faktor yang dapat berpengaruh pada hasil akhir pendidikan dan pelatihan. Faktor-faktor ini antara lain yang pertama, keselarasan tujuan program dengan kebutuhan dan kebijakan. Yang kedua, dukungan anggaran dari manajemen. Yang ketiga, kurikulum peserta didik dan latih. Yang keempat, metode dan teknik penyampaian. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, manajemen dan administrasi. Yang ketujuh ada litbang. Dan yang terakhir kedelapan, sosialisasi program dan evaluasi program. Kesimpulannya, kompetensi merupakan salah satu unsur penentu dan upaya peningkatan kinerja perusahaan yang penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi atau PPBK adalah sistem pendidikan dan pelatihan yang menawarkan upaya peningkatan kinerja SDM dan organisasi melalui kompetensi yang dapat menciptakan karyawan dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pekerja. Upaya pembinaan SDM melalui PPBK hendaknya diperlukan dukungan dan pertimbangan seperti yang pertama ada komitmen tinggi manajemen dan anggaran atas pembinaan SDM yang kesinambungan. Yang kedua ada terpeliharanya keselarasan antara kebutuhan pendidikan, pelatihan, kebutuhan bisnis dan dunia kerja. Yang ketiga ada diagnosis dan penelusuran kebutuhan pendidikan pelatihan yang lebih spesifik dan tepat. Yang keempat ada seleksi peserta didik dan latih, profesionalisme instruktur, metode, sarana, dan prasarana yang memadai dan dapat mendukung pelaksanaan yang baik. Yang kelima, profesionalisme para profesional SDM hendak terus dikembangkan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.